pagi adik-adik. Selamat pagi, Ibu. Apa kabar semuanya? Baik, Ibu. Baik, jadi hari ini kita akan melakukan pembelajaran. Tetapi sebelumnya Ibu minta salah satu dari adik-adik untuk memimpin kita dalam doa untuk memulai pembelajaran. Ketua kelas Ibu minta pimpin kita dalam doa. Marilah berdoa dari nama Bapa dan Bapa dan Putra Amin. Salam Maria, Salam yang dalam kandungan bersamamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda, Tuhan Allah yang berdosa ini, sekarang dan dalam keadaan kami, dan Bapa dan Putra dan Amin. Amin. Oke, baik, terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin kita dalam doa. Sebelum mulai pembelajaran kita, itu juga mau tanya hadiran adik-adik hari ini, apakah semuanya hadir? Hadir, Ibu. Baik, terima kasih. Semuanya pada sehat ya? Sehat, Ibu. Masih semangat untuk ikut pembelajaran hari ini? Semangat, Ibu. Adik-adik. Yang tahu kita belajar tentang materi apa? Ada yang tahu? Tidak tahu, Ibu. Oke, baik, jadi hari ini kita belajar tentang materi kegiatan ekonomi. Jadi hari ini kita belajar tentang materi kegiatan ekonomi, yang mana di dalam materi kegiatan ekonomi ini ada 3 indikator yang harus kita capai bersama. Jadi ada yang tahu ketiga indikator itu apa saja? Ada yang tahu dari materi kegiatan ekonomi? Oke, baik. Jadi ketiga indikator itu, yang pertama ada kegiatan produksi, distribusi, dan juga kegiatan konsumsi. Nah, dari ketiga indikator itu ada tujuan pembelajaran yang harus kita capai bersama. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu bagaimana peserta didik mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar dari produksi, yang mana di situ ada pengertian, tujuan produksi, faktor produksi, dan juga konsep dari biaya produksi. Tujuan pembelajaran kedua yaitu peserta didik mampu memahami dan menjelaskan konsep dari distribusi, yaitu ada pengertian, faktor yang mempengaruhi distribusi. Yang ketiga, peserta didik mampu memahami dan menjelaskan konsep dari kegiatan konsumsi, yang mana ada pengertian, contoh konsumsi, tujuan konsumsi, dan juga faktor yang mempengaruhi konsumsi. Jadi itu indikator yang harus kita capai bersama pada hari ini. Baik. Jadi dari tujuan pembelajaran kita tadi, di sini Ibu mau meminta adik-adik sekalian perhatikan gambar di depan ini. Ini gambar 1, gambar 2, dan ini gambar 3. Sekarang Ibu minta kalian semua melihat gambar ini, menganalisis. Habis itu Ibu akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok. Nah, sekarang masing-masing bisa perhatikan gambar di depan, amati gambar baik-baik, karena sebentar Ibu akan membagi kelompok dan kalian akan mengerjakan pertanyaan yang akan diberikan oleh Ibu. Jadi ini gambar pertama, sudah bisa lihat? Ini gambar kedua, dan ini gambar ketiga. Oke, baik. Bergegas bentuk 3 kelompok. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Mana yang bagian sini? Kelompok 2. Yang cowok masuk ke sini saja.
ketiga indikator, di mana ketiga indikator itu Ibu akan bagi. Kelompok 1 mencari tahu tentang apa itu kegiatan produksi. Jadi kelompok 1 bersama temannya diskusi mencari tahu apa itu kegiatan produksi, lalu dipresentasikan. Begitu pula kelompok 2. Kelompok 2 dia mencari tahu tentang kegiatan distribusi itu seperti apa. Jadi masing-masing kelompok harus kerjasama ya, kerjasama. Setelah itu karena harus dipresentasikan. Untuk kelompok 3, kalian mencari tahu apa itu kegiatan konsumsi. Waktu pengerjaan Ibu kasih 10 menit, mulai dari sekarang. Ya, Ibu. Oke, baik, dari waktu pengerjaan kelompok selesai ya teman-teman. Sekarang Ibu minta setiap kelompok mewakili untuk mempertanggungjawabkan hasil kerja kelompoknya. Dimulai dari kelompok 1. Di depan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami akan menyampaikan kelompok 1 akan menjawabkan pertanyaan tentang apa itu kegiatan produksi. Berdasarkan pengamatan dari kelompok kami tentang gambar yang pertama tadi mereka membuat atau menghasilkan tahu yang dimana untuk menciptakan suatu barang atau benda untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ya, terima kasih. Untuk kelompok 2 dan 3 ada yang menanggapi jawaban dari kelompok 1? Pas? Sekarang kelompok 2. Kelompok 2 bisa laporkan hasil diskusinya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Dari gambar kedua yang tentang kegiatan distribusi, di sini kami mengamati dari gambar itu, di situ merupakan kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari pihak produsen kepada pihak konsumen. Jadi di situ orang yang melakukan kegiatan tersebut disebut distributor. Ya, terima kasih. Apa kelompok 1 dan kelompok 3 ada yang mau menanggapi? Oke, baik. Kelompok 3 bisa melaporkan hasil diskusinya. Lanjut. Habiskan suatu benda atau barang dan jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan. Apakah ada yang menanggapi pertanyaan jawaban dari kelompok 3 terkait dengan kegiatan konsumsi? Jawaban dari ketiga kelompok itu semuanya benar adanya. Tetapi di sini Ibu mau memberikan pemahaman diskusi bersama dan mempertanggungjawabkan tadi. Nah, di sini kita lihat kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi, 3 indikator tadi, kegiatan produksi, di dalamnya ada konsep produksi itu sendiri, tujuan produksi, faktor produksi, konsep biaya produksi, dan juga kegiatan konsep biaya produksi itu kegiatan dari produksi yang mana mencakup 4 pokok pembahasan. Yang berikut ada kegiatan distribusi, ada 2 pokok pembahasan yaitu konsep dan juga faktor. Yang ketiga kegiatan konsumsi, ada
juga faktor-faktor. Nah, kita lihat yang pertama yaitu tentang kegiatan produksi. Nah, pengertian produksi itu sendiri tadi teman-teman mengatakan bahwa produksi merupakan kegiatan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa. Bisa dilihat di sini, produksi itu sendiri merupakan kegiatan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa. Inti dari kegiatan produksi itu sendiri adalah kegiatan menghasilkan dari produksi. Tujuan dari produksi itu sendiri adalah apa yang tahu tentang tujuan dari produksi? Ada yang tahu di sini? Tidak tahu ya? Oke, baik. Tujuan produksi itu sendiri adalah guna memenuhi kebutuhan para pembeli atau konsumen dan mencari keuntungan dalam menghasilkan barang dan jasa. Berikut ini juga merupakan tujuan dari produksi, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tujuan produksi yang pertama itu memperlancar proses produksi. Maksudnya di sini bahwa kalau tidak memperlancarkan proses produksi berarti tujuan tadi untuk menghasilkan barang tadi tidak akan tercapai. Kalau tidak lancar berarti prosesnya untuk menghasilkan barang atau jasa tidak tercapai. Jadi itu tujuan yang pertama. Yang kedua, meningkatkan jumlah keuntungan. Nah, di sini juga penting meningkatkan jumlah keuntungan, itu juga penting ya teman-teman. Kenapa dikatakan meningkatkan jumlah keuntungan? Karena ketika kita menghasilkan suatu barang, kita mengeluarkan banyak modal untuk mendapatkan barang itu. Nah, di situ hasil dari barang tadi kita memperoleh sebuah apa? Keuntungan. Jadi keuntungan itu juga sangat penting dalam tujuan produksi. Yang ketiga yaitu kita lihat ada apa di sini yang ketiga? Nah, produksi juga mempunyai tujuan bahwa untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Karena barang dan jasa tadi konsumen juga membutuhkan. Jadi produksi itu sangat penting dibutuhkan oleh konsumen. Yang keempat, menjaga kualitas produk. Jadi kualitas produk tadi misalnya kita memproduksi sepatu, kita harus melihat juga kualitas produknya baik atau tidak. Kalau kualitas baik berarti banyak yang minat dengan hasil kita tadi, barang kita tadi, sepatu tadi. Tetapi kalau kualitas yang tidak baik, otomatis orang tidak akan membelinya. Bisa kok teman-teman? Bisa itu. Baik. Nah, tadi gambar tadi awal juga ibu sudah menunjukkan gambar dari kegiatan produksi. Jadi ini contoh pabrik tahu yang memproduksi tahu. Yang kedua itu mereka pengrajinan batik. Jadi dari gambar ini kita ketahui bahwa mereka di sini sementara memproduksi tahu dan juga batik. Sampai sini ada yang mau bertanya atau sudah pas dengan penjelasan ibu terkait dengan indikator pertama yaitu kegiatan produksi. Sampai sini paham? Paham itu. Oke, baik. Kalau paham kita lanjut ke indikator yang kedua yaitu apa indikator kedua? Kegiatan distribusi. Jadi yang kedua yaitu kegiatan Distribusi. Distribusi itu sendiri tadi apa tadi? Menyalurkan barang. Oke, baik. Masih fokus ya, tapi itu tidak fokus lagi. Jadi pengertian distribusi itu sendiri merupakan kegiatan menyalurkan barang atau jasa dari pihak produsen kepada pihak konsumen. Nah, di dalam kegiatan distribusi ini juga kita lihat ada faktor-faktor yang mempengaruhi teman-teman. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi yang pertama itu adalah faktor Biaya. faktor biaya. Jadi ketika kita menyalurkan barang juga kita memerlukan biaya. Tidak mungkin vokasi untuk barang tidak ada biaya. Misalnya di sini kita lihat macam Cinta, dia titip dia punya barang di Rani untuk kasih dia punya keluarga. Pasti
dia juga menggunakan biaya untuk petani untuk barang yang tadi bisa sampai di dia punya keluarga. Jadi di sini sangat dibutuhkan juga faktor biaya dalam kegiatan distribusi. Yang kedua adalah sifat pembayaran. Nah, sifat pembayaran ini juga sangat penting dibutuhkan dalam kegiatan distribusi, teman-teman. Faktor pembayaran ini maksudnya bahwa biasanya akan disesuaikan dengan produk yang akan disalurkan. Biasanya kegiatan distribusi berupa produk-produk dan dengan harga yang relatif murah akan dibayar secara tunai. Jadi sifat pembayaran juga sangat diperlukan. Misalnya ketika mereka menyalurkan barang, mereka minta biayanya mahal. Berarti mereka tidak bisa membayar secara tunai. Kalau mereka meminta sifat pembayaran secara murah, berarti mereka bisa melakukan pembayaran secara tunai. Maksudnya begitu ya, teman-teman. Ada yang paham sampai sini? Faktor yang kedua. Kita lanjut yang ketiga, ada faktor apa? Jumlah penjualan. Jadi jumlah penjualan juga sangat mempengaruhi faktor distribusi, teman-teman. Yang keempat ada sifat barang. Sifat barang juga sangat diperlukan dalam distribusi ya, teman-teman. Sifat barang ini maksudnya bahwa faktor yang dapat meningkatkan kualitas distribusi bagi perusahaan atau produsen sangat perlu untuk mengecek sifat barang, seperti apakah barang yang akan didistribusikan cepat rusak atau tidak. Jadi sifat barang itu juga kita harus melihat dia secara baik untuk kegiatan distribusi ini. Ketika dia menyalurkan barang, kalau misalnya dia mengirim buahnya itu bertahan lama atau tidak. Jadi sifat barang ini kita juga harus melihat secara baik, secara teliti, sehingga mereka tidak mendapatkan kerugian. Bisa paham, teman-teman? Bisa itu. Yang berikut, tingkat keuntungan. Tingkat keuntungan itu juga sangat penting. Di mana-mana orang semua harus memerlukan keuntungan. Tidak mungkin mereka tidak memerlukan ke apa? Keuntungan. Jadi keuntungan ini juga sangat diperlukan dalam kegiatan distribusi. Yang terakhir yaitu faktor yang mempengaruhi kegiatan distribusi itu apa? Modal. Baik. Jadi modal juga kegiatan distribusi. Kalau modalnya banyak, berarti dia bisa menyalurkan barang juga yang banyak. Sampai sini paham? Sampai itu. Oke, baik. Kita lanjut yang berikut. Atau ada pertanyaan dari indikator kedua, ada yang mau bertanya? Sampai itu. Kalau tidak ada yang bertanya, kita lanjut lagi. Yang berikut konsep konsumsi, kegiatan konsumsi. Yang pertama kita lihat pengertian konsumsi tadi di kelompok 3 ya, menjawab bahwa kegiatan untuk menghabiskan suatu barang. Di sini konsumsi dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan dengan tujuan menghabiskan nilai guna. Di samping itu, tindakan ini juga untuk memenuhi kebutuhan baik individual atau secara bersama. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi dapat disebut sebagai seorang Konsumen. Oke, konsumen. Jadi orang yang melakukan kegiatan konsumsi dapat disebut sebagai seorang konsumen. Konsumsi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh manusia dengan menggunakan serta mengurangi daya guna dari suatu barang maupun jasa yang memiliki tujuan memenuhi dasar dari kegiatan konsumsi itu sendiri. Bisa paham, teman-teman? Di dalam pengertian konsumsi ini juga ada juga menurut para ahli. Kita lihat pertama, menurut T. Gilas, itu dia mengatakan bahwa konsumsi itu sendiri merupakan salah satu titik pangkal dan tujuan akhir dari seluruh kegiatan ekonomi masyarakat. Jadi menurut T. Gilas ini
bahwa konsumsi itu merupakan tujuan akhir dari seluruh kegiatan ekonomi masyarakat. Yang berikut kita lihat yaitu menurut Gregory Manfred 2007. Bisa kita salah satu membacakan pengertian dari menurut Gregory Manfred. Bisa? Saya dulu. Salah satu teman minta tolong bacakan dulu pengertian dari Saya dulu. Menurut Gregory Manfred tahun 2007, pengertian konsumsi adalah pembelanjaan barang dan jasa oleh rumah tangga. Yang dimaksud dengan barang adalah barang rumah tangga yang sifatnya tahan lama, meliputi perlengkapan, kendaraan, dan barang yang tidak tahan lama. Contohnya makanan dan pakaian. Pembelanjaan jasa yang dimaksudkan adalah barang yang tidak berwujud konkret. Contohnya pendidikan. Oke, baik, terima kasih adik Is yang sudah membantu ibu untuk membacakan pengertian dari Gregory Manfred 2007. Jadi itu menurut Gregory Manfred 2007 dia mengatakan bahwa konsumsi itu merupakan pembelanjaan barang dan jasa oleh rumah tangga. Yang dimaksud dengan barang adalah barang rumah tangga yang sifatnya tahan lama, meliputi perlengkapan, kendaraan, dan barang yang tidak tahan lama. Contohnya makanan dan pakaian. Itu merupakan pengertian dari siapa? Gregory Manfred. Baik. Kita lanjut. Kita masuk yang berikut yaitu contoh kegiatan konsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan konsumsi dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa terbatas, gender, usia, maupun status sosial dan jumlah kekayaan. Berikut ini adalah beberapa contoh aktivitas konsumsi atau pemanfaatan barang dan jasa yang seringkali digunakan oleh banyak orang. Yang pertama kita lihat contohnya. Yang pertama, seorang yang membeli daging ayam untuk digunakan sebagai bahan sup atau kari. Kita lihat, ambil contoh sederhana saja di kehidupan kita sehari-hari. Contoh konsumsi ini misalkan ketika liburan Lebaran, di sini tidak ada Muslim ya, semuanya Katolik. Ketika hari raya Natal atau Tahun Baru, misalnya si Sinta ini dia mendapatkan hadiah dari si Angel, sebuah baju Natal untuk Sinta. Berarti Sinta di sini dia mengkonsumsi baju yang diberi dari Angel. Contohnya seperti itu. Yang kedua, seorang pria yang datang ke tukang cukur rambut ketika rambutnya dirasa telah gondrong. Contoh yang berikut, seorang karyawan yang memesan layanan transportasi online untuk berangkat bekerja. Atau ada yang tahu lagi contoh lain dari kegiatan konsumsi itu apa? Coba Ibu Madela, salah satu dari adik-adik, bisa memberikan contoh dari kegiatan konsumsi yang kita lihat sehari-hari, kehidupan kita sehari-hari. Banyak sekali contoh konsumsi. Kamu pernah makan nasi ya tidak? Apa itu? Itu merupakan salah satu kegiatan Konsumsi. Jadi contohnya sederhana sekali ya kalau kegiatan konsumsi. Jadi sehari-hari kita semua lakukan kegiatan konsumsi ini tanpa terbatas. Oke, baik. Jadi itu merupakan contoh dari kegiatan Konsumsi. Sampai sini paham toh? Nah ini contoh tadi. Gambar satu dia mengkonsumsi buah-buahan, sayur-sayuran. Itu gambar yang pertama. Yang kedua itu di sini dia konsumsi apa ya di sini? Dia ada makan di restoran mewah. Sedangkan kita di sini tidak ada ya restoran mewah gitu ya. Bisa toh? Oke, kita lanjut yang berikut. Tujuan dari konsumsi. Nah, di sini juga kegiatan konsumsi juga memiliki tujuannya. Yang kita lihat di sini yang pertama
jasmani dan juga kebutuhan rohani secara optimal. Dan tujuan dari konsumsi itu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Itu dilihat dari kebutuhan jasmani dan juga rohani secara optimal. Nah, sekarang kita masuk pokok pembahasan yang berikut, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan konsumsi. Di sini kumatani dulu. Kalian ketahui apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kegiatan konsumsi itu sendiri. Yang tahu asupan pangan, di sini yang tahu jawab ibu kasih hadiah. Ayo, yang berani. Tidak tahu semua kan ini? Halo. Kalau tidak tahu ikan saja ya. Jadi di sini kita lihat faktor yang mempengaruhi konsumsi adalah penghasilan. Yang pertama yaitu faktor penghasilan. Penghasilan ini dia mengatakan bahwa penghasilan berpengaruh besar terhadap tingkat konsumsi seseorang. Semakin besar penghasilan seseorang, maka orang tersebut akan mengkonsumsi lebih banyak barang atau jasa, begitu juga sebaliknya. Jadi itu merupakan faktor penghasilan. Maksud dari faktor penghasilan itu bisa paham kok teman-teman? Bisa. Oke. Yang berikut yaitu tingkat pendidikan. Di mana tingkat pendidikan ini dia mengatakan bahwa pendidikan itu sangat penting untuk mempengaruhi pola pikir seseorang dalam melakukan kegiatan konsumsi. Misalnya, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, umumnya tingkat konsumsinya juga akan semakin tinggi. Begitu juga sebaliknya. Bisa paham sampai di sini tingkat pendidikan? Bisa. Yang berikut harga barang dan jasa. Harga barang dan jasa juga sangat diperlukan dalam kegiatan konsumsi. Bisa baca untuk harga barang dan jasanya? Bisa itu. Angel bisa baca? Bisa itu. Silakan. Harga barang dan jasa. Harga barang dan jasa dapat mempengaruhi tingkat konsumsi seseorang. Semakin tinggi harga barang dan jasa, maka tingkat konsumsi akan semakin rendah dan begitu juga sebaliknya. Oke, baik. Jadi itu merupakan faktor yang mempengaruhi konsumsi, yaitu harga barang dan jasa. Yang berikut jumlah keluarga. Jumlah keluarga juga sangat konsumsi. Kalau keluarganya banyak berarti banyak yang dikonsumsi ya. Barang-barang banyak ya. Kalau sedikit berarti jumlahnya juga sedikit barang yang dikonsumsi. Bisa paham dong untuk faktor ini? Faktor keluarga. Yang berikut selera dan gaya. Nah, selera dan gaya ini nih sangat sekali dibutuhkan atau sangat sekali mempengaruhi konsumsi. Di mana kita lihat di era sekarang ini banyak yang garis-garis yang memilih barang sesuai dengan tren. Sekarang pada zaman kompran ya, celana kompran ya. Jadi banyak yang konsumsi celana kompran. Jadi selera dan gaya itu sangat dibutuhkan dalam kegiatan konsumsi. Orang-orang memakai barang itu sesuai dengan yang punya selera. Bisa paham toh? Bisa. Yang berikut adat istiadat dan kebiasaan. Nah, adat istiadat dan kebiasaan itu juga sangat dibutuhkan dalam kegiatan konsumsi, yaitu kebiasaan adat istiadat ini di suatu daerah juga mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat. Yang berikut tingkat bunga. Yang terakhir yaitu tingkat bunga. Tingkat bunga ini ahli ekonomi klasik menganggap bahwa konsumsi merupakan fungsi dari tingkat bunga. Khususnya mereka percaya bahwa tingkat bunga mendorong tabung dan mengurangi konsumsi. Jadi tingkat bunga itu juga sangat mempengaruhi kegiatan konsumsi. Nah, sekarang di sini ada yang sudah paham atau sudah mengerti pembelajaran kita hari ini tentang materi kita yaitu kegiatan ekonomi. Nah, sekarang Ibu mau mengetahui sejauh mana keaktifan dan kefokusan kalian terhadap pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita belajar tentang kegiatan apa tadi? Kegiatan
terdiri dari berapa? 3 indikator. Yang pertama indikator apa? Yang kedua? Dan yang ketiga? Coba Mona, engkau jelaskan apa itu pengertian dari produksi. Seperti yang kau tahu tadi. Sudah tadi pertama Ibu jelaskan, teman-teman juga jelaskan. Sekarang Ibu mau minta. Tadi kalian fokus tidak ikut pembelajaran tadi. Coba jelaskan sedikit apa yang engkau ketahui tentang produksi itu sendiri. Ayo. Ayo berani dong. Atau ada yang bisa menjawab? Oke. Kegiatan produksi adalah kegiatan di mana melakukan barang atau jasa. Kegiatan produksi adalah kegiatan untuk menghasilkan barang atau jasa. Oke, baik. Tepuk tangan untuk adik kita. Berarti di sini banyak yang belum fokus ya dari tadi kita kegiatan. Dari tadi ada yang tidak fokus. Masa ditanya produksi dijawabkan menyalurkan barang dan jasa? Kan tidak mungkin. Yang terakhir yaitu kegiatan konsumsi. Yaitu kegiatan pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih teman-teman karena hari ini sudah mengikuti pembelajaran bersama Ibu. Terima kasih juga atas kerjasamanya. Ibu mau sampaikan sedikit. Tanamkan prinsip belajar dalam hidup untuk merubah nasib hidup kalian di depan. Mungkin hanya itu saja. Ibu meminta salah satu dari teman yang lain, jangan hanya ketua kelas saja, untuk memimpin kita dalam doa di akhir pembelajaran kita ini. Bisa Sinta bisa memimpin kita dalam doa. Marilah kita berdoa. Baik, terima kasih Sinta. Selamat siang, sampai jumpa minggu depan. Siang-siang.